beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. Sing it, church. How wonderful, yes, Lord. How beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Katakan Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Oh, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All the heavens shout your praise. Yes, Lord. All creation bows. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Above all name, Jesus, you're the one. Yes, Lord, we worship you today because you are our God. Yes, you are Redeemer, you are Savior, and you are God. Oh. Come on, you sister, sing it. Savior, Redeemer, you are God.
Jesus, I love you. Yes, Lord, this is Jesus, I this is us, Lord. We love worship you. I will sing forever. Jesus, I love you. Declare it, church. Jesus, I love you, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every. Say it, Jesus, your name, Jesus, your name above every. One more time, sing it, Jesus, Jesus, your name, yes, Lord, name above every name. Sing it, Jesus. Yang sukacita karena Tuhan baik sama-sama kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Come on, church. Pagi ini kasih salam dulu kiri kanan. Come on, sukacitaku. Oh. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Hey, katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Amin.
sukacitaku. Yes. Apapun keadaan saat ini di hati kita, di pikiran kita mau nyatakan pagi ini mau bersuka di dalam Tuhan. Oke? Come on, church. Oh. Sama-sama katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Nyatakan teman-teman, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita tangannya ke atas yuk. Come on, come on, come on. Hey, nyatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Come on, John. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Clap your hand for our Jesus. Hey, 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 hey. Come on, musician. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan dengan kencang bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, yes, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat, Kau yang luar biasa Tuhan. Kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami datang membawa setiap kerinduan kami. Membawa setiap hati kami, pikiran kami Tuhan untuk memuliakan Kau, meninggikan Kau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Biar hati kita seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang rindu aliran sungaimu. hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi Tuhan bagi Engkau. Biarlah seluruh hati kami Tuhan Kau tahu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan
syukur kita sembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang mengenal kami lebih dari segalanya. Haleluya. Dan bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau lebih mengenal kami dari apapun. Setiap isi hati kami Tuhan pagi hari ini, setiap waktu, setiap saat Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pengharapan kami Tuhan Kau tahu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tak pernah terukur Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, haleluya. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Hari ini kami mau nyatakan bahwa Engkaulah kekuatan dan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Masalah boleh datang, hambatan boleh ada, kekhawatiran boleh menghidupi kami Tuhan. Tapi kami percaya kekuatan-Mu, sukacita-Mu lebih besar dari apapun yang kami khawatirkan dan kami takutkan. Ajar kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terangi jalan kami dengan firman-Mu Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau dengar Engkau berbicara buat kami. Kami rindu dengar Engkau Tuhan. Kami rindu dengar suara hati-Mu berbicara buat kami semua. Kami percaya firman yang dibagikan aja akan menjadi kekuatan dan rema buat roh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan penuh pengharapan akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan jemaat Tuhan mari sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Hari ini kita dilayani oleh uncle kita, orang yang mungkin saat ini paling dekat dengan gereja kita, ya, selalu ada. Dan saya percaya hari ini Ko Ferry akan membawakan sesuatu yang baru, yang fresh, dan saya percaya itu hati Tuhan untuk kita di tempat ini, oke? Mari sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan Ko Ferry Felani. Silakan Ko. Shalom, selamat pagi UCC. Oke, senang sekali bisa kembali hadir di tengah-tengah gereja ini. Di tengah-tengah situasi Indonesia yang belakangan ini sedang kurang baik. Tapi kita percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan, amin. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Izinkan hari ini saya ingin membahas satu topik. Sebetulnya topik ini tema yang umum atau biasa. Tapi kalau ada hal yang saya kurang suka dari orang Kristen adalah kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa membuktikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu bisa dibuktikan. Artinya setiap firman yang kita pelajari itu bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita belajar kebenaran, ada seorang bernama George Bernard Shaw pernah mengatakan kalau kita belajar kebenaran, lalu kebenaran tersebut tidak mengubah hidup kita, maka cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita gak sungguh-sungguh belajar. Berarti belajarnya gak serius. Atau yang kedua, yang kita pelajari bukan kebenaran. Karena kita percaya bahwa kebenaran yang kita pelajari pasti bisa mengubah hidup kita. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik, sebuah tema tentang pengharapan. Di mana saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah Growing in God, Growing in Hope. Seiring kita bertumbuh jadi orang Kristen, kita mengaku, saya sebagai orang Kristen saya bertumbuh loh. Saya makin mengenal Tuhan loh. Iman saya semakin kuat loh. Saya semakin serupa dengan Kristus loh. Dulu yang saya gampang tersinggung, gampang ngambek, sudah enggak loh sekarang. Dulu saya arogan, saya belajar rendah hati loh. Seiring kita bertumbuh, growing in God. Saya percaya cara kita berpengharapan juga harusnya bertumbuh. Amin. Cara kita berpengharapan, pengharapan yang kita punya itu harus bertumbuh. Akan sangat kontradiksi jika kita mengaku bertumbuh dewasa secara rohani, tapi pengharapan yang kita miliki itu kekanak-kanakan. Itu sebabnya saya percaya kita perlu belajar bahwa waktu kita growing in God, kita juga harus growing in hope. Apa yang kasih Tuhan? Manusia itu adalah makhluk yang berpengharapan. Manusia diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah dengan akal budi, dengan pikiran, dengan perasaan, keinginan. Itu dengan kemampuan manusia itu bisa punya harapan atas hidupnya. Dia mengharapkan sesuatu yang baik, berharap bisnisnya berhasil, berharap anak-anaknya jadi anak-anak yang baik dan berhasil, berharap masa depannya semakin sehat, berharap Indonesia akan semakin kondusif dan sebagainya. Bukan hanya orang Kristen. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang belum di dalam Kristus pun juga punya pengharapan. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan untuk bisa memproduksi harapan dalam dirinya.
Kalau di rumah kita punya ART, kita punya teman kantor, kita punya orang tua belum kenal Yesus, belum Kristen. Mereka juga bisa punya pengharapan. Walaupun pengharapan mereka tidak di dalam Kristus. Mereka berharap tentang hal-hal tertentu. Jadi Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bisa berharap. Walaupun ada pengharapan yang terwujud dan ada harapan yang gak terwujud. Kalau harapannya terwujud kita happy, kita senang. Kalau harapan kita gak terwujud ya kita akan kecewa biasanya begitu. Dan bicara soal pengharapan, kita bisa menemukan dalam hidup ini ada orang-orang yang tidak berpengharapan. Ada orang-orang yang dibilang gue gak punya harapan lagi. Kayaknya mendingan mati aja gitu ya. Kita mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat semacam itu, kalimat-kalimat putus asa. Ada orang yang punya pengharapan tapi pengharapannya buruk. Pengharapannya buruk. Ya biarin aja. Biarin aja gue nanti kalau bisnis gue bangkrut biar pada tahu tuh. Biar tahu rasa tuh. Orang-orang yang selama ini gak mau bantu, keluarga yang gak support begitu ya. Biasanya orang yang punya pengharapan yang buruk dan orang yang tidak berpengharapan tuh biasanya jadi satu begitu. Dan ini menggambarkan seseorang yang punya kehidupan mental, emosi yang tidak sehat. Kehidupan rohani yang gak sehat. Tidak berpengharapan atau punya pengharapan yang buruk. Lalu ada orang yang punya harapan yang baik. Kita punya pengharapan tentunya kepengen lebih sehat, lebih sukses, lebih diberkati dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita rindu punya pengharapan yang benar. Pengharapan yang selaras dengan kebenaran. Pengharapan yang selaras dengan hatinya Tuhan. Pengharapan yang selaras dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya di tengah-tengah kita tidak ada yang punya pengharapan yang buruk. Ataupun di antara kita tidak ada yang tidak berpengharapan. Kalaupun ada, kita berharap ada jamahan Roh Kudus hari ini buat kita semua Bapak Ibu. Supaya kita punya pengharapan yang baik dan juga punya pengharapan yang benar. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Dia katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Rasul Paulus mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan. Ternyata bagi kita orang Kristen, Allah itu harus jadi sumber pengharapan. Artinya pengharapan yang kita punya hari ini harusnya itu bersumber dari Allah. Bersumber dari pengenalan kita akan Allah. Bersumber dari karya atau pekerjaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena ada banyak orang yang punya pengharapan itu tidak seringkali gak bersumber dari Allah. Bersumber dari egonya. Bersumber dari keinginan dagingnya. Bersumber dari kesombongannya. Kita berharap lebih kaya supaya kita diakui oleh banyak orang untuk membuktikan diri karena dulu kita sering direndahkan dan sebagainya. Itu bukan pengharapan yang bersumber dari Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kalau kita hari ini punya harapan, punya pengharapan sesuatu di masa depan, coba dikoreksi, coba dievaluasi. Apakah pengharapan yang kita pegang hari ini, yang kita miliki hari ini, apakah itu bersumber daripada Allah? Karena yang benar adalah Allah harus menjadi sumber pengharapan kita. Kalau Allah jadi sumber pengharapan kita, maka Dia akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Produk dari pengharapan yang bersumber daripada Allah, itu akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Dan dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka percayalah bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus yang mampu memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Roh Kudus bukan hanya memunculkan 1-2 pengharapan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia memunculkan pengharapan yang berlimpah-limpah karena Dia mau oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatannya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi orang Kristen adalah orang yang harusnya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada pengharapan untuk pulih, ada pengharapan untuk bangkit, ada pengharapan untuk melihat perubahan, ada pengharapan untuk dipakai Tuhan, ada pengharapan untuk diberkati, ada pengharapan untuk diselamatkan, ada pengharapan untuk apapun. Ada hal-hal yang semua yang Tuhan janjikan, nyatakan dalam firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapan Bapak Ibu. Saya berdoa biar hari ini kita semua punya kerinduan ini. Kita rindu gak cuma sekedar punya pengharapan, tapi kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Makanya hari ini kalau kita lihat problem dimanapun, problem apapun yang kita sedang hadapi,
Saya berdoa supaya di dalam problem yang ada kita bisa melihat pengharapan yang berlimpah-limpah Bapak Ibu. Bicara soal pengharapan, kadang-kadang ada orang Kristen yang berpikir bahwa pengharapan itu tugasnya Tuhan saja. Oh, Tuhan yang beri pengharapan, Tuhan yang wujudkan, pokoknya semua terserah Tuhan. Jadi ada orang Kristen yang menjadi pasif dan berasa ini kan semua anugerah Tuhan. Ya biarin Tuhan aja yang beri pengharapan, nanti masa depan saya pokoknya bagus sendirilah begitu. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi ada juga orang Kristen yang mengupayakan setiap pengharapan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Tentunya kita mau menempatkan diri kita dengan benar Bapak Ibu. Kalau kita merasa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, bukan berarti segala sesuatunya kita serahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Yang namanya berserah pada Tuhan itu bukan berarti menyerahkan tanggung jawab. Walaupun kita berserah artinya kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita gak mau ngapa-ngapain, menyerahkan semua sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau menikah, biar Tuhan yang pilihkan jodohnya, biar Tuhan yang datengin orangnya, biar kita gak mau dandan Bapak Ibu, kita gak mau kenalan, kita gak mau. Itu namanya bentuk penyerahan diri yang salah. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, amin. Buktinya adalah waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia gak ciptain manusia, nyemplungin manusia ke lautan yang gelap. Manusia diciptakan dulu ada terang, ada bumi dan segala isinya. Manusia diciptakan di hari ke-6 untuk memastikan Allah itu bertanggung jawab. Disiapkan dulu semua medannya baru Tuhan menaruh manusia dan diberikan potensi di dalamnya. Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka harusnya manusia juga adalah pribadi yang diciptakan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan akan pengharapan masa depan kita, bukan berarti kita minta semua Tuhan yang mengerjakan. Contoh ilustrasinya begini Bapak Ibu. Saya pernah dibayarin orang ke luar negeri liburan Bapak Ibu. Dibayarin sekeluarga gitu ya. Tiketnya dipesenin, turnya dan sebagainya begitu. Itu anugerah, amin. Itu anugerah. Gak bayar puluhan juta gitu, dibayarin semuanya. Tapi walaupun saya dibayarin turnya, liburannya, yang tugas packing koper siapa Bapak Ibu? Yang bayarin? Orang turnya? Ya enggak. Yang tugas packing koper, bawa baju, celana, anduk dan sebagainya itu tugas kami. Even kami menerima anugerah kami dibayarin turnya. Yang tugas ketika dibilang ya Ko Ferry silakan ngumpulkan paspor. Saya gak bilang oh saya berserah penuh kamu yang urus. Gak mungkin orangnya datang ke rumah saya untuk buka lemari saya ambil paspor saya. Saya harus foto saya kirimkan itu tugas saya. Itu tanggung jawab saya Bapak. Amin. Yang berangkat ke airport semua itu tuh tanggung jawab saya. Hanya karena saya mengerjakan tanggung jawab saya tidak membuat anugerah itu jadi hilang. Karena kemampuan saya bertanggung jawab itu pun anugerah Tuhan Bapak Ibu. Makanya berpengharapan dalam Tuhan adalah sebuah partnership. Di mana Allah bekerja untuk kita dan dia bekerja di dalam dan melalui kita. Itu sebabnya saya gak kepengen orang Kristen tuh punya pengharapan tapi kosong. Aku percaya masa depanku pasti cerah. Percaya. Tapi tidak punya langkah-langkah yang tepat dalam hidupnya sehari-hari untuk menjaga kesehatan, merenungkan firman, hidup dalam integritas, ketaatan, disiplin. Gak ada. Pokoknya kita percaya berpengharapan aja. Itu namanya pengharapan yang kosong. Itu seperti kita tidak mengerjakan bagian kita untuk pergi ke airport, meraih setiap tur, tiket, voucher hotel, dan semuanya yang sudah disiapkan. Berpengharapan itu artinya kita diajak bekerja sama dengan Allah Bapak Ibu. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab seperti halnya Tuhan. Nah berikutnya coba kita lihat di ayat ini. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 2. Ini nanti ada lanjutannya kita akan bahas sampai ayat yang kelima kira-kira. Tapi kita lihat 2 ayat pertama dulu dikatakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bapak Ibu percaya kalau kita semua dibenarkan dalam iman? Amin. Kita yang gak benar, kita yang hidup dalam dosa. Karena kita bilang kita semua adalah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena rajin pelayanan, bukan karena berhenti ngerokok, bukan karena berhenti narkoba dan sebagainya. Kita dibenarkan karena iman.
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya hubungan kita yang tadinya terpisah, terputus dengan Allah menjadi harmonis kembali karena Kristus yang telah mati buat kita, mengampuni dosa kita, menebus kita, itu mendamaikan kita dengan pribadi Allah. Jadi kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Paulus mengatakan bahwa sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih karunia yang telah dibenarkan, harusnya kita tuh bermegah dalam pengharapan akan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Ini loh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini loh level pengharapan yang Tuhan rindukan untuk kita bangun dalam diri kita. Bukan sekedar berpengharapan punya mobil listrik. Bukan sekedar berpengharapan liburan ke Eropa. Lebih daripada itu, Tuhan mau kita berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Istilah ini mungkin asing buat kita. Tapi yang namanya berpengharapan, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu berkaitan dengan yang namanya kata kabot atau kata kualitas. Kemuliaan itu bicara soal kualitas. Menerima kemuliaan Allah itu bukan menerima tepuk tangan. Kita biasakan beri kemuliaan buat Allah, tepuk tangan kan? Tapi kata kemuliaan di sini artinya bukan tepuk tangan, tapi menerima bobot, menerima kehidupan yang berkualitas seperti Allah. Itu bicara pengharapan yang rohani, bicara pengharapan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu pengharapan yang benar harusnya gak membuat kita jadi orang Kristen yang makin kedagingan. Makin egois, makin sombong, makin mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi pengharapan yang Allah berikan apapun bentuk pengharapannya, itu membawa kemuliaan bagi Allah. Kalau kita jadi orang Kristen yang lebih sehat Bapak Ibu, melalui kesehatan kita, Allah dipermuliakan. Amin. Kalau Anda makin diberkati usaha dan pekerjaannya, melalui usaha dan pekerjaan Anda yang makin diberkati, Allah makin dipermuliakan. Amin. Melalui anak-anak yang sehat, anak-anak yang pinter, yang kita didik dengan baik, melalui anak-anak kita, Allah dipermuliakan. Itu loh pengharapan yang harus ada pada kita. Jangan sampai ketika mobil tambah banyak, liburan tambah mewah, rumah tambah banyak, bisnis tambah berkembang, Allah makin gak dipermuliakan. Itu bukan pengharapan yang Tuhan inginkan. Itu bukanlah pengharapan yang benar. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu datang karena keterhubungan kita dengan Allah. Artinya begini, kalau kita hari ini bilang Tuhan aku berharap kepadamu. Pertanyaannya adalah siapa kamu? Memangnya kita siapa? Kita bisa berharap sama Tuhan. Kalau kita gak punya hubungan, kita tidak memiliki keterhubungan dengan Allah, maka kita gak bisa punya pengharapan di dalam Dia. Sama seperti ketika anak saya Adriel, umur 10 tahun, anak laki-laki saya. Kenapa dia bisa berharap sama papanya? Dia berharap papanya yang bayarin sekolah, dia berharap papanya yang ajak liburan, dia berharap papanya yang nemenin tidur, ngajarin dia. Dia yang berharap papanya yang selalu ada buat dia ketika dia takut, sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena keterhubungan. Karena siapa Adriel? Ya dia anaknya Ferry Felani Bapak Ibu. Di sini ada sahabat saya William Lai. Ya. Anak saya kenal dengan Om William. Tapi kalau ketemu kan dia gak berharap Om William nemenin tidur gitu ya. Bayarin liburan, enggak gitu. Paling bayarin makan aja gitu ya. Tapi pengharapannya berbeda. Kenapa? Ini soal keterhubungan Bapak Ibu. Karena itu sebelum kita berani berharap sama Tuhan, siapa Anda di dalam Tuhan? Kadang-kadang kita sendiri tidak punya jati diri yang jelas. Makanya ketika kita berharap sama Tuhan tuh kita suka ragu-ragu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya orang Kristen ketika melayani Tuhan, dia harus melayani sebagai seorang hamba yang memberi yang terbaik. Amin. Kalau kita melayani Tuhan di apapun, dalam hal apapun kita harus melayani sebagai seorang hamba yang memberi yang terbaik. Tapi ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda harus berdoa sebagai anak kepada Bapaknya. Kita tidak pernah diajar untuk berdoa itu sebagai seorang hamba yang mengemis sama tuannya. Karena ketika Anda berdoa, Anda harus punya jati diri seorang anak, bukan seorang hamba. Seorang hamba itu tidak layak untuk meminta apapun sama tuannya, karena dia cuma budak. Tapi dia anak, sebagai statusnya anak. Dia adalah punya keterhubungan, punya keterikatan, punya identitas yang membuat dia bisa meminta apapun dan berharap lebih daripada apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, Anda perlu memiliki identitas yang benar sebelum Anda bisa memiliki pengharapan yang benar. Yuk,
Kenali diri kita, siapa kita dalam Kristus. Kenali diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah penentu jati diri kita. Buat orang Yahudi, identitas seseorang itu ditentukan oleh siapa yang memilikinya. Kalau ada seorang anak ditanya anak siapa dia, itu menentukan identitasnya. Kalau ada seorang wanita ditanya siapa suaminya, siapa ayahnya. Karena identitas seseorang ditentukan oleh siapa yang memilikinya. Saya mau lanjut ke ayat berikutnya. Tadi dari ayat Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu lanjut 3 sampai yang kelima dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari ayat ini, dari ayat-ayat yang saya beri tanda tebal, dari situ kita bisa menemukan bahwa ada 5 faktor yang membentuk pengharapan. Yang membentuk pengharapan kita dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita berpengharapan dalam Tuhan itu gak cuma sekedar, ya udah kamu punya pengharapan dalam Tuhan ya, jangan nyerah ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, walaupun kata-kata ini nggak sepenuhnya salah, tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu bukan pengharapan yang kosong. Tetapi pengharapan yang saya percaya itu betul-betul nyata dan kita terlibat di dalamnya. Karena itu kita perlu mengenali dan juga tahu bagaimana mengelola 5 faktor dalam membentuk pengharapan kita. Yang pertama namanya problem. Saya ambil itu dari ayat tadi sebelumnya, ini bicara soal kesengsaraan. Dalam bahasa lainnya itu adalah problem. Yang kedua dikatakan kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu bicara soal proses. Proses itu menghasilkan tahan uji. Dalam terjemahan lain dikatakan the strength of character atau karakter. Dan karakter itu, tahan uji itu menghasilkan pengharapan atau hope. Dan pengharapan itu gak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Jadi ada 5 faktor pembentuk pengharapan: problem, proses, karakter, hope, dan God's love through the Holy Spirit. Nah berikutnya kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Faktor pembentuk pengharapan yang pertama yaitu problem. Problem. Yang membuat kita bisa punya harapan biasanya adalah karena kita punya masalah. Entah disadari atau nggak disadari, adanya problem di hidup Anda itu membuat Anda punya pengharapan. Bapak. Kenapa orang berharap sehat? Karena dia sakit. Kenapa kita berharap ada pemulihan keuangan? Karena kita punya problem keuangan. Jadi jangan remehkan jangan remehkan yang namanya problem. Karena problem itu bisa melatih kita untuk punya pengharapan. Makanya ada orang-orang yang saking gak punya problemnya bingung hidupnya. Mau punya pengharapan apa ya? Begitu. Justru ternyata waktu kita melihat ada problem di hidup kita, ada problem di bangsa kita, ada problem di dalam pekerjaan kita, di pelayanan kita. Itu sebabnya kita bisa melatih diri kita untuk membangkitkan pengharapan. Karena problem tidak ada untuk menjatuhkan kita, tapi problem ada untuk membangkitkan pengharapan di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita lihat problem dalam hidup kita, percayalah bahwa problem ada untuk menciptakan pengharapan buat kita. Sama seperti halnya anak sekolah ketika diumumkan minggu depan ujian. Minggu depan ujian akhir, kenaikan kelas. Jangan cuma lihat, capek belajar terus nih kayaknya, aduh takut nih dan sebagainya. Karena di dalam setiap ujian itu ada pengharapan kenaikan kelas. Mereka akan stop untuk tinggal di kelas 3 dan akan naik ke kelas 4 setelah melewati namanya ujian itu. Itu sebabnya problem itu adalah faktor pembentuk pengharapan. Problem itu bisa dibagi jadi 2 bagian. Sesuatu ketika kita mengalami hal yang gak baik. Sakit, kecelakaan, ya. Apapun yang gak baik itu problem. Tetapi problem juga bisa artinya sesuatu yang belum kita miliki. Kita bisa merasa punya problem ketika kita belum punya sesuatu. Misalnya, saya menikah tapi belum punya anak. Gitu kan? Saya sudah menikah tapi belum punya mobil. Sesuatu yang kita bisa belum punya, belum kita miliki bisa itu jadi problem dalam kehidupan kita. Tapi intinya adalah apapun problem yang Anda hadapi hari ini, jadikan itu menjadi faktor untuk membentuk pengharapan kita dalam Tuhan. Itu sebabnya semakin kita punya problem, kita harus semakin berdoa. Saya percaya bahwa setiap problem harus dibereskan Bapak Ibu. Amin.
Karena Allah berjanji bahwa ketika kita menghadapi masalah, Allah sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Tapi lucunya, saya ketemu di dalam pelayanan, di dalam konseling dan sebagainya, ada orang-orang yang gak mau beresin masalah. Lucu. Bapak Ibu pernah ketemu gak sih ada orang yang punya problem, gak mau beresin problemnya. Ada satu keluarga yang orang tuanya, suami istri, itu pisah rumah. Pisah rumah, cerai enggak, rukun juga enggak. Gitu. Secara hukum ya. Kalau secara de facto kan ya udah bercerai begitu artinya. Orang tinggal sendiri-sendiri, enggak ada komunikasi, enggak ada kehangatan. Secara kenyataan ya udah bercerai, tapi secara hukum belum. Pisah rumah, papa tinggal sini, mama tinggal sini. Anak-anak bingung kan. Mungkin pertama kali deketin sampai ya udahlah. Hati-hati dengan kata ya udah. Paling enggak berdoa Bapak Ibu. Paling enggak upayakan untuk ada komunikasi terus-menerus untuk Pa, Ma, baikan yuk dan sebagainya. Karena ternyata ada orang-orang yang ketika punya problem, ya udah. Bahkan ada orang yang menggunakan problemnya untuk menjadi alat manipulasi. Supaya diperhatiin sama orang lain. Kadang-kadang ada di Komsel suka ada yang ini. Moga-moga di Komsel di UCC gak ada. Kalau punya problem, cerita dengan drama kesedihannya, supaya ada yang kirim chat time, ada yang kirim mie goreng, terus sweet aku merasa diperhatiin. Merasa diperhatiin tuh it's okay gitu. Tapi kalau Anda gak mau keluar dari problem Anda hanya untuk dapetin perhatian dari orang, itu gak sehat. Karena ada orang yang gak pengen keluar dari masalahnya. Kenapa? Karena aku kalau sakit tuh diperhatiin terus. Gitu. Itu artinya orang ini gak mau bertumbuh. Ternyata gak semua orang itu punya problem pengen selesai problemnya. Karena begitu problemnya selesai, dia gak diperhatiin orang lagi. Kok gak ada yang perhatiin aku lagi ya? Sakit lagi gitu kan. Biar ada yang perhatiin. Bodoh namanya orang kayak begini. Harusnya kita kalau sudah gak diperhatiin, kita memperhatikan orang lain kan Bapak Ibu, ya gak sih? Kita bertumbuh menjadi orang yang tadinya menerima perhatian, jadi orang yang memberi perhatian. Problem adalah faktor pembentuk pengharapan. Yang kedua adalah proses. Pengharapan tuh gak mungkin terwujud tanpa proses. Contoh, ilustrasinya begini. Kita kepengen lihat anak-anak kita pandai, pinter, lulus sekolah, lulus kuliah, bisa kerja, lain begitu kan. Itu hasilnya, itu outputnya, pengharapannya. Bisa gak anak-anak kita jadi anak yang pinter, bisa kerja, bisa bisnis, bisa dapat pekerjaan yang bagus. Kalau tiap hari gak mau bangun pagi, gak mau berangkat sekolah, gak mau ngerjain tugas, gak mau ikut ujian, bisa gak? Gak bisa Bapak Ibu. Tiap hari orang berproses dan orang tuanya juga harus ini kan. Bangun pagi, ikut goprak-goprak kan di kamarnya kan. Ayo bangun, mandi buruan, kamu terlambat tuh nih. Ayo kamu ujian. Kita semua capek, tapi kenapa? Kita semua menghargai namanya proses. Karena kita tahu tanpa proses tidak akan sampai itu pengharapan. Kita perlu menjalani proses dengan benar untuk bisa melihat pengharapan kita terwujud. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita sedang diproses oleh Tuhan hari-hari ini, karakter kita dibentuk. Kita yang tadinya mengandalkan kekuatan sendiri, tiba-tiba wah kok gak bisa ya. Kita yang biasanya mungkin merasa bermalas-malasan itu juga gak apa-apa, tiba-tiba wah gak bisa ya. Mulai kok hidupku jadi berubah dan aku harus kerja lebih keras. Aku harus mengampuni, dikecewakan lagi, mengampuni, dikecewakan lagi. Ketika kita diproses sama Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita untuk melangkah lebih dekat dengan pengharapan. Melangkah semakin dekat dengan pengharapan. Proses yang Anda jalani akan menentukan pengharapan Anda akan terwujud atau gak terwujud. Makanya orang Kristen kalau bilang, ya kita harus punya pengharapan dalam Tuhan. Terus prosesnya apa yang kita harus jalani? Gak akan bisa orang lihat pengharapan itu tanpa proses. Di gereja kadang-kadang kita bertemu dengan pernikahan-pernikahan yang bermasalah. Gak apa-apa, yang namanya gereja isinya orang-orang punya problem. Tapi yang bermasalah ini mau dikonseling gak? Mau di-mentor gak? Membuka diri, cerita, terjadi apa di rumah tangganya. Oh ternyata terlibat pinjol. Oh ternyata suami suka main tangan. Oh ternyata istrinya suka manipulatif. Nah, harus mulai dibenahi kan? Diproses tuh.
Mulai ditegur, mulai di konseling, mulai dinasehati. Gak enak Bapak Ibu. Tapi kita gak akan bisa melihat pengharapan sebuah keluarga yang harmonis kalau keluarga yang model begini gak mau diproses. Mendidik anak susah, capek. Saat kita pulang kerja capek. Dengan segala mumetnya pekerjaan kita, tiba-tiba anak kita berulah. Bukan cuma Bapak Ibu, saya juga sama. Kadang-kadang kita malas pengen disiplin, aduh ntar aja lah, capek gitu ya. Tapi kalau saya gak bangkit untuk disiplin anak saya ketika bermasalah, even saya lagi capek, saya gak bisa melihat anak ini punya pengharapan di masa depan, pengharapan yang baik. Karena itu menjalani proses itu penting. Karena tujuan Allah memproses Anda adalah untuk membawa Anda semakin dekat dengan penggenapan dari pengharapan yang Allah berikan. Yang ketiga Bapak Ibu, faktor pembentuk pengharapan yang ketiga namanya karakter. Karakter itu adalah kualitas Allah di dalam diri kita. Dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah character atau strength of character. Dan karakter itu, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ternyata caranya Tuhan untuk menimbulkan pengharapan dalam kita adalah dengan cara memberikan atau membentuk karakter kita. Karakter produce hope. Makanya kalau kita ingin lihat keluarga kita punya pengharapan, anak-anak kita punya pengharapan, pastikan anak-anak kita dan keluarga kita itu dibentuk karakternya. Pastikan itu. Karena karakter itu penting untuk kita bisa punya pengharapan. Makanya caranya Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada umatnya adalah dengan membentuk karakter umatnya. Dan dasar yang kokoh bagi karakter adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Saya sering bilang sama orang tua yang punya anak, jangan suruh anakmu baca Alkitab kalau di rumah. Jangan suruh anakmu berdoa kalau di rumah. Tetapi bacalah Alkitab bersama mereka. Berdoalah bersama mereka. Pengalaman saya melihat beberapa keluarga Kristen, kalau anak cuma disuruh doang, satu, anaknya gak lakuin. Kedua, orang tuanya dibohongin. Gitu. Kelihatannya doa, katanya baca Alkitab, tapi gak baca. Begitu. Sampai saya juga sama seperti kebanyakan orang Kristen, awal-awal saya suruh anak saya baca Alkitab. Sampai ketika Roh Kudus tegur saya, ngapain kamu suruh? Kamu baca bareng dia. Kamu doa bareng dia. 4-5 tahun Bapak Ibu tiap malam. Baca Alkitab bareng dia. Anak saya sudah namatin perjanjian baru. Setelah tamat dia minta hadiah. Minta reward. Gak apa-apa saya kasih. Anak umur 9 tahun bisa baca Alkitab perjanjian baru lumayan. Perjanjian lama dia minta lagi. Dad, aku selesaikan aku minta reward. Boleh? Oke, aku akan selesaikan dengan semangat. Ketemu kitab bilangan, meleot dia. Dia gak tahu itu kitab bilangan dan imamat, dia gak ngerti kan gitu. Tapi gak apa-apa, dia sudah sampai kitab Tawari sekarang Bapak Ibu. Tapi kita baca bareng-bareng. Dan itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Membentuk karakter itu tanggung jawab kita sebagai orang tua kalau buat anak-anak kita. Satu kali ada jemaat kami yang anaknya seusia anak saya. Terus ngajak anak saya nginep di rumah. Adrian nginep rumah Uncle Auntie yuk. Main sama teman kamu. Anak saya minta izin, boleh gak Dad? Kayak jarang, dia gak pernah nginep di rumah orang. Saya bilang ya udah gak apa-apa. Hari Sabtu nginep, Minggu ke gereja bareng ya. Kita ketemu di gereja aja. Ya udah. Hari Minggu, ini jemaat cerita sama saya. Pastor Ferry, semalam itu waktu mau tidur, Adriel itu minta tolong sama saya. Ini sama mamanya anak sekolah minggu. Anti, tante boleh gak aku dianterin ke atas. Lantai atas tuh dimatiin lampunya. Anak saya minta tolong diantar ke atas karena mau ambil tas. Dia bilang gitu, tas dia tertinggal di ruang main di lantai atas rumah. Kenapa? Karena saya mau baca Alkitab. Jemaatnya bilang kan, anak pendeta emang beda nih ya. Anak gembala baca Alkitab loh katanya. Terus turun dibawa Alkitabnya, anak saya baca. Gara-gara anak saya baca Alkitab, satu rumah baca Alkitab. Padahal selama ini gak pernah katanya. Termasuk anak-anaknya itu, anak-anak teman-temannya.
Anak-anakku jadi baca Alkitab juga loh. Gara-gara Adriel baca Alkitab tuh nginep di rumah kita. Terus jemaat kami bilang, boleh nggak sering-sering suruh nginep di rumah saya? Biar anak saya baca Alkitab kalau Adriel ada nginep di sini. Dalam hati saya, tugasnya ngajarin anakmu baca Alkitab bukan tugas anak saya. Kan begitu. Tugasnya kamu dong orang tuanya. Kenapa jadi anak saya yang dikasih beban untuk nginep tiap saat untuk ngajarin baca Alkitab. Begitu. Anak saya baca Alkitab kan karena papa mamanya ngajak baca tiap malam kan. Makanya dia terbiasa kalau nggak tidur ya nyari Alkitab dulu baca ya karena kita bertahun-tahun melakukan itu. Dan saya percaya itu adalah dasar buat kebenaran. Anak-anak kita tuh nggak mungkin lolos dari hal yang jahat kok Bapak Ibu. Sosial media kita pengaruh tuh yang jahat tuh bakal masuk kapan aja. Makanya dengan kita menanamkan kebenaran, dia punya fondasi karakter kan. Itu ya akan menjadi pengharapan di masa depan bahwa anak ini nggak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri kalau kita tanamkan kebenaran firman Tuhan. Makanya buat kami nanamin kebenaran tuh prioritas. Akhir tahun 2023 bangsa kita tuh dikejutkan dengan berita seorang anak perempuan usia 19 tahun melakukan penipuan tiket konser Coldplay. Ibu sempat dengar cerita itu? Beritanya di mana-mana? Itu melibatkan penipuan tiket sebanyak 2.286 tiket. Kalau saya tidak salah ingat 2.000 sekian tiket. Dengan total kerugian itu 5,1 miliar. Anak umur 19 tahun perempuan. Itu anak pinter Bapak Ibu. Bisa melakukan penipuan 5,1 M itu anak pinter. Benar gak? Problemnya bukan di pinter gak pinternya. Tapi di karakternya. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak Anda masuk media, viral, karena menipu 5,1 M. Saya berharap kita gak ada yang doa kayak begitu kan. Tuhan saya ingin anak saya viral karena penipuan. Gak ada satupun yang kita berharap. Makanya kita harus tanamkan sesuatu yang baik. Kebenaran itu harus jadi fondasi dalam hidup dia. Karena karakter itu memproduksi pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Kekuatan seseorang terlihat ketika dia mengalami masalah dan tekanan hidup. Kekuatan karakter itu dari situ. Dari mana karakter itu kelihatan? Waktu kita ngalamin masalah tekanan hidup, gimana cara kita bereaksi, merespon, memutuskan. Kompromi atau enggak. Ketika kita ngalamin keberhasilan dan menerima banyak pujian. Kekuatan karakter orang kelihatan dari situ. Dan waktu kita diperhadapkan godaan dan tidak ada orang lain yang lihat. Gak ada yang tahu. Disitulah kita bisa tahu karakter orang seperti apa. Kenapa karakter itu penting Bapak Ibu? Karena karakter itu menentukan decision yang kita buat. Keputusan yang orang buat tuh based on karakter dia. Entah dia jujur atau tidak, dia korupsi atau tidak, dia setia atau tidak, dia menolak godaan atau tidak, itu based on karakter. Karakter itu menentukan decision atau keputusan. Decision seseorang itu menentukan directionnya. Apa yang dia putuskan itu akan menentukan arah hidupnya. Dan direction dia akan menentukan destination dia. Dia berakhir di mana? Di penjara, di kuburan karena overdosis, atau di tempat di mana dia jadi berkat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang berikutnya, faktor yang keempat, ya pengharapan itu sendiri Bapak Ibu. Pengharapan seperti apa yang dimaksud? Harapan yang kita miliki harus lahir dari pikiran yang telah diubahkan dan hati yang telah diperbarui. Dan iman yang terus didewasakan. Itu sebabnya di awal saya katakan bahwa seiring kita bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu, makin menyangkal diri, makin mematikan ego dan kedagingan kita. Pengharapan kita tuh harus makin bertumbuh. Ada seorang istri diajak sama suaminya liburan ke luar negeri Bapak Ibu. Liburannya ke satu negara yang wah. Satu negara yang gak semua orang mungkin gampang ke sana karena mahal gitu ya. Datang liburan 2 minggu. Gitu ya. Suami istri pergi berdua. Begitu pulang, istrinya bilang sama suaminya, boleh ngomong gak berdua? Kenapa? Aku mau pemberesan sama kamu. Hah? Pemberesan? Ada yang gak beres? Iya. Selama liburan 2 minggu hatiku tuh gak beres sama kamu sebetulnya. Kenapa? Suaminya bingung kan? Iya. Karena walaupun kamu ajak saya liburan ke negara yang oke, tapi aku gak dapat apa yang aku inginkan. Aku kepengen hotelnya tuh yang kelasnya di sini. Bukan di sini.
Walaupun pesawatnya oke, tapi aku mau yang di kelasnya yang paling tinggi. Bukan yang kelas ekonomi biasa, walaupun maskapainya bahasanya bagus. Jadi istrinya kecewa, bukan karena nggak jadi liburan Bapak Ibu. Karena hotel, karena maskapainya atau kelas penerbangannya itu nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Yang wah. Suaminya bilang, memang betul bisnis kita lagi diberkati Tuhan. Tapi kan hanya karena bisnis lagi diberkati bukan berarti kita hambur-hamburkan buat liburan. Semuanya sehingga pulang kita nggak punya uang untuk disimpan untuk ngembangin usaha kita dan sebagainya kan. Suaminya berhikmat. Dia nggak cari maskapai yang jelek. Dia kasih maskapai yang bagus tapi kelasnya ya ekonomi aja cukup. Nggak sampai yang first class dan sebagainya. Hotelnya ya oke. Nyaman. Tapi bukan yang paling mewah di kota itu. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang ribut dalam rumah tangga hanya karena gak dapat apa yang dia inginkan dalam liburan dalam hal kelasnya. Padahal ada banyak orang gak bisa ke situ karena mahal. Bukankah harusnya seiring kita bertumbuh makin dewasa Bapak Ibu, pengharapan kita itu makin didewasakan dalam Tuhan? Kenapa gak mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan buat suami yang baik? Yang sudah ngajak saya liburan ke sini walaupun dia tahu mungkin uangnya bisa dipakai buat yang lain. Tapi dia berikan yang terbaik yang bisa dia lakukan walaupun mungkin bukan yang paling mewah. Tapi ini cukup buat saya. Tapi kenapa pulang dengan keadaan ngambek dan perlu pemberesan hanya karena gak puas dengan liburan yang tidak sesuai standarnya yang dia ingin. Lebih mewah. Karena itu pikiran kita harus diubahkan. Hati kita perlu diperbarui. Iman kita perlu didewasakan Bapak Ibu. Seiring kita bertumbuh, pengharapan kita akan makin dewasa. Allah memberikan kita pengharapan bukan supaya kita menjadi makin duniawi dan makin kedagingan. Jadi kalau orang Kristen bicara soal pengharapan lalu dia makin duniawi nih. Makin kedagingan, fokusnya cuma ke diri sendiri, validasi dari orang lain, pujian dari orang lain, dianggap sama keluarga, membuktikan diri. Bukan itu tujuan dan pengharapan yang Tuhan berikan. Pengharapan yang Allah berikan justru membawa kita semakin serupa dengan Bapa, serupa dengan Kristus dan bisa menggenapi rencana Bapa. Karena itu Bapak ngasih Tuhan, yuk lihat cara kita berpengharapan. Istri-istri, Anda boleh punya pengharapan apapun. Tapi gak usah compare sama sosial media tetangga kita. Enci yang itu udah punya ini, enci yang itu anaknya sekolah di sini. Gak usah di compare. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak, kita punya pengharapan tuh cuma berkompetisi dengan orang lain yang si ini udah punya ini, sih kok kita. Kalau Anda ketemu di keluarga besar, lagi reuni, kumpul sama keluarga besar, lalu ada orang yang bilang, oh si ini udah punya ini, si ini udah punya ini. Bapak Ibu tenang. Karena kita punya alat ukur sukses yang berbeda dengan orang dunia. Gak usah panik, tapi kan dia juga pelayanan. Tapi kan dia juga rajin ke gereja, kok dia lebih berhasil secara materi dan sebagainya. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Gak perlu iri kalau ada orang lain yang lebih sukses secara materi dibanding kita Bapak Ibu. Tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati kita lebih, itu artinya dia percayakan kita lebih, itu jadi berkat lebih lagi buat banyak orang. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, memiliki pengharapan itu baik. Kalau Anda punya pengharapan itu baik. Tapi jangan sampai harapan Anda jadi berhala di hidup Anda. Ada orang Kristen yang pengharapannya jadi berhala. Tahu dari mana buktinya? Kalau pengharapan itu gak terwujud, langsung tantrum, langsung ngambek, langsung ngancem Tuhan, langsung ngancem suami, langsung jelek-jelekin keluarga di sosial media gitu kan. Punya orang tua kok pelit, ya gak usah ngomong di sosmed juga sih gitu kan. Kita pengharapan itu akan jadi berhala kalau itu jadi prioritas utama menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai Anda lebih mengutamakan pengharapan Anda daripada Anda mengutamakan Kristus dalam kehidupan Anda. Tuhan itu bukan pelayan. Tuhan itu bukan pesuruh yang bisa seenaknya kita suruh-suruh untuk mewujudkan pengharapan kita. Tuhan menaruh kemampuan kita punya pengharapan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu bukan pesuruh. Dia tuh raja atas segala raja. Dia berdaulat atas kehidupan kita.
Berikutnya, God's love through the Holy Spirit. Ini faktor kelima dari pembentuk pengharapan kita. Jadi kita memiliki pengharapan karena kita mempercayai kasih Allah yang sempurna atas hidup kita, Bapak Ibu. Jadi dasar dari kita berharap adalah karena kita percayakan kasih-Nya. Kasih Allah itulah yang membuat kita bisa berharap bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Pengharapan kita tuh harus dibangun di atas pengenalan kita akan sifat dan karakternya Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen, pria Kristen, yang dia selingkuh, lalu dia berdoa sama Tuhan supaya gak ketahuan, itu kurang ajar Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau ada orang Kristen korupsi, nipu, terus dia berdoa, Tuhan butakan mata mereka semua. Salibkan dia. Karena dia gak mengenal Tuhan. Allah itu gak mungkin bertindak bertentangan dengan sifatnya. Jangan bawa Tuhan tuh terlibat dalam konspirasi ketika kita berbuat curang, selingkuh, kita minta Tuhan supaya aku gak ketahuan. Itu bukan pengharapan yang benar. Karena itu gak sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita punya pengharapan, apakah apa yang kita harapkan harus selalu kita dapat? Apakah harus terwujud? Gimana kalau seandainya kita gak dapat apa yang kita harapkan selama ini? Coba lihat ayat ini Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 lalu lanjut ke ayat yang ke-9. Seorang rasul besar namanya Paulus yang merintis banyak gereja mula-mula dan juga menulis sebagian besar kitab perjanjian baru yang kita miliki hari ini. Punya sebuah pesan yang luar biasa. Dia katakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Paulus bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata seorang Paulus yang rohani, yang penuh Roh Kudus, penuh dengan mujizat dalam pelayanannya, penuh dengan pewahyuan yang dahsyat, dia punya godaan untuk meninggikan diri. Makanya dibilang supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Ini tidak meninggikan diri karena mobil baru dan karena apapun loh. Ini karena pengalaman rohani dan pewahyuan yang dia miliki itu melampaui yang lain. Godaan untuk sombong rohani. Dibilang dia diberi suatu duri di dalam dagingnya. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, kata jangan meninggikan diri itu muncul 2 kali. Serius banget ini berarti. Dan dikatakan dalam hidupnya itu diberikan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku katanya. Menggocoh itu bukan mengecoh, bukan menipu gitu ya, menggocoh. Menggocoh itu adalah memukul bertubi-tubi seperti petinju dihajar. Jadi ternyata duri dalam daging yang dialami Paulus itu sesuatu yang menghantam, menghajar dia habis-habisan sampai dia tuh capek gitu. Kira-kira begitu. Dan dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia 3 kali berseru lalu dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus itu punya pengharapan. Dia berharap duri dalam dagingnya itu dicabut. Utusan iblis yang datang dalam hidupnya itu undur. Dia berseru pada Tuhan 3 kali. Tapi jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya? Artinya ketika dia minta duri dalam dagingnya dicabut. Ketika dia minta utusan iblis ini undur dari hidup dia. Tuhan gak mengabulkannya. Dia gak dapat apa yang dia inginkan. Paulus gak dapat apa yang dia harapkan. Mungkin kita baca, Paulus sudah 3 kali berseru. Dia 3 kali berdoa. Enggak. Bapak Ibu. Dia berdoa pasti setiap saat. Tetapi ada momennya 3 kali dia berseru. Berseru itu artinya dia berteriak dengan kuat. Jadi ada 3 kali dia berteriak karena gak tahan itu 3 kali. Selebihnya dia berdoa. Tapi jawaban Tuhan apa? No. Tuhan gak kabulkan itu. Tuhan gak angkat duri dalam dagingnya. Tapi jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang kita berdoa. Kadang-kadang kita berseru. Kita berharap sesuatu yang buruk itu diangkat dari hidup kita. Lalu kita bilang ini, nyatanya enggak tuh. Nyatanya keadaanku enggak berubah tuh.
Nyatanya pasanganku, suamiku tetap gak berubah tuh. Nyatanya anak-anakku tetap ya memberontak tuh. Nyatanya bisnisku belum bangkit dan ternyata aku harus nanggung utang yang selesai ditipu sama orang tuh. Mana Tuhan? Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan kabulkan pengharapan kita dan permohonan kita. Tapi kalau satu kali kita berdoa dan Tuhan gak kabulkan apa yang kita minta. Mungkin ini yang terjadi. Tuhan beri kita kasih karunia untuk kita bisa menanggungnya. Mungkin sakitnya gak sembuh. Mungkin hutangnya belum lunas. Mungkin orangnya belum berubah. Tapi Anda diberi kasih karunia untuk Anda bisa melewati bersama dengan kekuatannya Tuhan. Jangan buru-buru bilang Tuhan jahat hanya karena pengharapan kita nggak terwujud. Karena pengharapan itu berdasar pada kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke hati kita, Bapak Ibu. Kalau pengharapan yang kita inginkan nggak tercapai, maka Roh Kudus di dalam kita itu jadi sumber kekuatan, sumber damai, sumber kasih karunia untuk kita bisa menanggung beban yang mungkin kalau tanpa Dia kita nggak bisa, untuk bisa ngelewatin semua yang ada. Karena itu sadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sadari bahwa kalau masalah kita belum selesai, bukti bahwa Anda bisa berdiri hari ini, datang ke gereja hari ini, itu karena ada kasih karunia Tuhan yang menopang hidup kita dengan luar biasa. Roh Kudus hadir di hidup kita bukan hanya untuk memberikan pengharapan di hidup kita, Bapak Ibu, tapi juga untuk menuntun dan memampukan kita untuk mewujudkan pengharapan yang benar dan juga membangkitkan pengharapan di hidup orang lain. Roh Kudus adalah pribadi yang begitu powerful di dalam kita, Bapak Ibu. Menolong kita, memberi kekuatan buat kita untuk menanggung apa yang perlu kita tanggung walaupun pengharapan belum terwujud. Roh Kudus yang sama yang memampukan kita untuk bisa mewujudkan pengharapan di dalam Tuhan yang benar. Dan juga Roh Kudus yang sama yang bisa menolong kita dipakai Tuhan untuk bisa membangkitkan pengharapan di hatinya orang lain. Kalau kita ketemu orang lain di kantor, di keluarga besar, di komsel, sudahkah kita menjadi saluran berkat sehingga orang-orang yang kehilangan pengharapan itu bisa muncul kembali, bisa bangkit kembali pengharapannya karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam kita, Bapak Ibu. Yuk hari ini saya mau mengajak kita untuk membuat decision. Mau gak kita bertumbuh dalam pengharapan? Mau gak kita mendewasakan pengharapan kita? Mau gak kita mengelola 5 faktor pengharapan tadi dengan benar? Mau gak kita terlibat bertanggung jawab untuk mewujudkan pengharapan tersebut? Mau gak kita dipakai Tuhan untuk membangkitkan pengharapan dalam hidup orang lain? Karena the decisions you make today will determine the stories you will tell tomorrow. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan cerita ataupun kesaksian yang akan Anda ceritakan di kemudian hari. Kesaksian apa yang akan muncul di kemudian hari? Apakah gak ada kesaksian? Ya hidup saya gitu-gitu aja. Atau Anda bisa bercerita tentang pengharapan di dalam Tuhan. Menceritakan tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup Anda. Karena Anda memutuskan untuk berjalan dalam pengharapan. Bertanggung jawab dengan pengharapan yang Allah berikan. Dan melalui itu semua Tuhan memberikan kepada kita melampaui apa yang kita harapkan dan inginkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa sama-sama. Apakah ada pagi hari ini di tengah Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, di mana Anda merasa Anda mengalami tawar hati. Tawar hati, kehilangan pengharapan, hidup dalam kekecewaan, dan Anda belum bisa bangkit dari keterpurukan. Hari ini ada kabar baik buat Anda. Ada Roh Kudus yang merupakan sumber pengharapan, yang memberi kekuatan untuk Anda bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau hari ini Anda kehilangan semua pengharapan Anda dan Anda tawar hati
Itu wajar, itu bagian dari fase kehidupan. Kalau ada dari Bapak Ibu yang hari ini ngerasa tawar hati dengan pengharapan yang gak terwujud, ngerasa gagal, ngerasa hancur hidupnya, itu wajar. Tetapi hidup yang tidak berpengharapan itu bukan destiny Anda. Hidup yang tidak berpengharapan itu bukan identitas Anda. Karena di dalam Tuhan Anda seharusnya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau Anda sakit, it's okay. Itu bagian dari fase kehidupan. Tapi hidup dalam kesakitan dan gak mau bangkit, gak mau sembuh dari situ, itu problem Bapak Ibu. Karena itu hari ini saya berdoa supaya ada jamahan Roh Kudus di hati kecil kita. Yang memberi kekuatan buat kita bangkit dan berlimpah dalam pengharapan. Kalau ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang belakangan ini, bulan-bulan ini atau tahun ini, Anda merasa tawar hati dengan apa yang Anda alami. Di keluarga besar, di bisnis, dimanapun, dan Anda seperti, dulu saya punya pengharapan ini loh Pastor. Tapi kalau sekarang saya benar-benar hilang semua pengharapan saya dan kayaknya apatis deh gitu sama hidup. Seandainya ada Bapak Ibu, seandainya ada. Bolehkah dengan mata tertutup, bolehkah letakkan tangan kanan Anda di dada Anda pagi siang hari ini. Anda yang rindu punya pengharapan kembali dalam hidup Anda. Kembali bangkit dan dikuatkan untuk punya pengharapan yang benar. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda pada pagi siang hari ini. Hari ini saya mau rekan-rekan Bapak Ibu yang meletakkan tangan di dada. Ini bukan formalitas, tapi dengan iman. Dengan iman. Hari ini terima jamahan Roh Kudus yang membangkitkan kembali pengharapan di hatimu. Roh Kudus, aku berdoa, bangkitkan kembali pengharapan di hati anak-anakmu di tempat ini. Bangkitkan kembali Tuhan. Kalau kami pernah gagal, kalau kami pernah buat salah, kalau kami pernah menyesal, kami enggak ditentukan untuk itu. Kami mau punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata harusnya kami hidup berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena kekuatan Roh Kudus ada untuk itu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada kehidupan di hati kami. Pengharapan yang mati dihidupkan. Pengharapan yang kekanak-kanakan didewasakan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami gak hanya dipanggil untuk memberesin masa lalu. Kami gak hanya dipanggil untuk menjalani masa kini. Tapi kami juga dipanggil untuk berpengharapan akan masa depan kami. Karena kami tahu Allah rindu dipermuliakan dalam hidup kami melalui pengharapan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Jamaah kami semua, biar firman yang kami pelajari hari ini mengajar kami untuk jujur dan mau mengevaluasi setiap pengharapan yang ada dalam diri kami. Kami gak mau pegang erat-erat pengharapan yang keliru, pengharapan yang childish, kekanak-kanakan. Kami gak mau pegang itu. Kami mau pengharapan yang kami miliki itu semakin didewasakan sama Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin berkenan sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat jamahanmu, buat hadiratmu, dan buat firmanmu pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Harapanku
Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman dalam Tuhan. Hidup kami semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang kami bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami juga tidak lupa Tuhan. Biar setiap kasih karunia Tuhan, setiap apa yang Tuhan beri, kami boleh bertanggung jawab terhadap hidup kami. Mengembangkannya, memeliharanya, menjadikannya berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa buat semua kesabaran-Mu, semua kasih karunia-Mu, semua apa yang Tuhan beri. Sadarkan kami Tuhan, bahwa tanpa-Mu habislah kami, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk kami mampu mengerjakannya, itu juga semua kami butuh kasih karunia Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan, mengembangkan setiap talenta yang Tuhan beri, mengembangkan setiap apa yang di tangan kami, menjadi berlimpah. Limpah bukan buat kehidupan kami dan keluarga, tapi buat limpah buat orang-orang sekitar kami. Dan setiap orang yang bertemu dengan kami boleh melihat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, bahwa Tuhan ada dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.